Pagi Bu. Selamat pagi. Oh ya Bu, hari ini saya melakukan wawancara terkait kegiatan saya di calon migran. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ibu, terima kasih Bu karena Ibu bersedia untuk diwawancarai. Langsung saja saya tanyakan Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan moral? Yang pertama, jika kasus itu saya lihat dari sudut pandang moral dan etika, apabila kasus tersebut melanggar, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut akan menjadi dilema etika. Oke Bu, selanjutnya selama ini juga bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dari awal saya akan melakukan identifikasi dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menentukan banyak orang atau ada yang dirugikan. Oh gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, saya ambil langkah-langkahnya menentukan penyebab atau mencari penyebab masalah itu. Artinya, tadi kan sudah saya sampaikan identifikasi. Lalu siapa yang terlibat di dalam permasalahan yang ada, tentunya kita akan mencari solusi dari pihak-pihak yang terlibat di dalam masalah tersebut, lalu mempertimbangkan atau menimbang dari berbagai bentuk sudut pandang. Tentunya setelah kita mengambil beberapa sudut pandang atau pertimbangan, maka kita bisa memutuskan suatu keputusan untuk masalah itu dan menemukan atau mencari solusi. Baik Bu, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, lalu akan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Tentunya peraturan itu sesuai dengan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Terus solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan secara terus-menerus gitu, jangka panjang maksudnya. Oh gitu ya Bu, jangka panjang gitu ya. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya tantangan itu sungguh bisa dikatakan ya, banyak dan berat tantangannya untuk mengambil satu keputusan dan mencari keputusan terbaik dalam suatu dilema itu, apalagi masalahnya sama-sama benar, dan mengambil keputusan itu tentunya harus bisa menentukan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu dari yang bermasalah. Dilema tadi. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani gitu? Ini tergantung masalahnya atau dilemanya.
kalau memang dilemanya ringan, saya ngambil langsung itu secara cepat. Tapi kalau memang dilema atau masalah itu berat, maka saya tentunya akan mengambil keputusan sesuai dengan langkah-langkah tadi. Gitu. Nah, Langkah-langkah di pertanyaan ketiga ya, Pak? ya, dia mencari pertimbangan, mencari orang-orang yang terlibat dalam dilema tersebut, terus ya memutuskan sesuai dengan aturan atau hukum bahkan norma yang Nah, berarti Bu, kalau masalahnya ringan, berarti pada saat itu diselesaikan. Tapi kalau masalahnya agak berat, berarti masih ada langkah-langkah ada yang harus langkah-langkahnya, jadwalnya pun ada gitu. iya, ada jadwal, ada langkah-langkah, semuanya harus lebih terstruktur maksudnya. Oh, Detail, Iya. lebih detail. Ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, sudah barang tentu Pak, ada dalam mengambil keputusan itu harus kita melibatkan yang paling utama itu keluarga sekolah atau stakeholder, wali orang tua murid yang mungkin mempunyai kedekatan personal dengan orang yang bermasalah tadi atau yang mengalami masalah tersebut ya maksud saya ya. Iya. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Contohnya seperti ke sekolah yang bisa kita libatkan dalam mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Iya. Karena saya pikir kalau orang sekolah adalah bagian dari keluarga sekolah. Iya. Kira-kira begitu. Iya, Bu. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan itu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya yang pertama yaitu kita jadi seorang pimpinan ya, seorang pimpinan kita lebih bijaksana dalam menganalisis segala permasalahan untuk dijadikan pertimbangan supaya mendapatkan solusi yang tepat atau mendapatkan cara keluar dari berbagai masalah yang kita hadapi. Kira-kira begitu. Oke. Jadi intinya sebagai pimpinan itu dari tuntutan tadi ya, lebih bijaksana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Bahwasanya Ustaz siap untuk diwawancarai perihal tentang mengambil keputusan di sekolah. Apakah Ustadz bersedia untuk diwawancara? Ya, Nah, nanti wawancara ini Ustadz akan diupload ke YouTube. Apakah Ustadz memberikan izin kepada saya? Oke, tidak memperpanjang lebar Ustadz, saya akan mempertanyakan terkait yang pertama adalah selama ini Ustadz, bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? kalau di SD Gunanya, saya melihat bahwa kasus dilema etika itu dimana itu merupakan suatu yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Ya, Yang kedua pilihan tersebut benar secara moral, ya, tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral merupakan suatu keadaan ketika harus mengambil keputusan antara baik dan salah. Berarti kalau dilema etika itu tadi benar lawan benar. Iya. Kalau dilema moral itu tadi benar lawan salah gitu ya. Oke, baik Ustadz. Selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ustadz pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau kita selama ini mengambil suatu keputusan, itu sebelum kita mengambil keputusan di dalam kasus dilema,
etika terlebih dahulu dilakukan. Paling tidak kita harus mengumpulkan data dulu. Iya. Ya, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kemudian menganalisa benar salahnya atau tidak melakukan masalah tersebut. Kemudian kita membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan kemudian terakhirnya kita lihat lagi keputusan yang kita putuskan. Artinya nanti ke depannya. Iya, ke depannya. Oke, baik Ustadz. Jadi Ustadz, dari pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini di SDIT Budaya Pandan? Iya, selama ini kita mengambil langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, apa Iya. yang terjadi pada saat itu, kemudian kita menentukan siapa yang terlibat, kemudian kita menganalisis benar salahnya kejadian yang terjadi pada saat itu, kemudian membuat alternatif solusi apa yang akan kita berikan jalan keluarnya kepada masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian kita memutuskan, dan kemudian terakhirnya kita melihat kembali keputusan tersebut, apakah benar yang apa kita ambil keputusan, apakah perlu kita review kembali keputusan. Oh, oke, baik Ustadz. Hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal-hal yang efektif itu yang sering kita lakukan di dalam sekolah SD Budaya adalah mengambil keputusan kasus dilema etika dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat mendesak dan tidak mendesak. Kadang-kadang kan ada sifatnya mendesak dan tidak mendesak. Iya. Iya, gitu kan. Jadi kita mengambil keputusan dilema etika yang sedang kita hadapi. Kemudian mengambil alternatif solusi yang akan kita capai, kemudian solusi perpecahan masalah tersebut. Oh. Selanjutnya Ustadz, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ustadz hadapi gitu? Iya, paling tantangannya adalah dalam mengambil keputusan dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Oh, Gitu ya, ada harus didahulukan. Ya, juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat. Oh, Kadang-kadang kan stakeholder dokter itu kan harus ada diperhatikan juga, gitu. Iya. Berpengaruh dengan masalah yang akan kita. Iya. Serta adanya peraturan-peraturan yang memang harus kita penuhi. Seperti ada peraturan-peraturan yang di SD Budaya dan juga peraturan yang dari dinas pendidikan. Yang penting kan stakeholder, kemudian KPAI, gitu kan. Iya. Untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi di sekolah. Serta adanya skala penting nilai rasa yang harus kita utamakan. Iya. Kadang-kadang kan ada nilai rasa kemanusiaan yang harus kita pikirkan juga kepada yang terlibat di dalam masalah tersebut. Ini tuh aja. Oh, gitu aja ya. Oke, kita lanjut Ustadz. Apakah Ustadz memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang Ustadz jalankan? Ya, dalam pengambilan keputusan kita di SD Budaya kita tidak tidak harus menentukan memang harus seperti ini gitu. Tapi kita mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola gitu dengan menganalisa. Gitu. Paling tidak kita mengikutsertakan kurikulum kesiswaan, gitu kan, kurikulum, kemudian Quran yang ada di SD Budaya. Jadi semuanya bisa menganalisa, kemudian mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema yang yang kita hadapi di sekolah kita secara formal maupun itu secara tidak langsung maupun non formal. Baik Ustadz, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Ustadz dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya,
seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah seseorang itu pasti ada keputusan pada kasus ketika kita. Karena orang terlibat itu orang yang profesional, itu seperti kalau kita kan kepala sekolah, waka kurikulum, kemudian waka kesiswaan, kemudian waka Quran, dan juga di atas kita ada yayasan. Oh iya, yayasan ya. Yayasan. Ada pengurusannya, ketua, sekretaris, bendahara, kemudian pembinaannya secara teknis. Ya, mungkin itu yang bisa menerima keputusan atasan secara langsung. Jadi Ustadz, dari semua hal yang telah disampaikan Ustadz tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustadz petik dari pengalaman Ustadz tersebut untuk mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi alhamdulillah di sekolah kita ya kalau ada kasus-kasus dilema etika itu kita bisa mengambil pembelajaran, itu keputusan dalam menentukan kasus dilema etika. Sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak ya menganalisa persoalan dengan mengambil sikap. Misalnya masalah seperti ini ya kita beranggapan itu salah belum tentu. Jadi kita harus menganalisa kasus yang ada dengan banyak pertimbangan, kemudian keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak, apalagi pihak yang terlibat di dalam kasus yang sedang kita hadapi. Kemudian setiap keputusan itu pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Gitu. Kadang-kadang Berarti tidak setuju tidak setuju dengan apa keputusan sekolah. Tapi memang harus kita putuskan gitu, untuk mengambil keputusan yang baik lah, terutama untuk kedua sisi tersebut. Benar. Dan kemudian harus setelah kita memutuskan memang harus siaplah kedua belah pihak itu menerima apa keputusan yang kita sampaikan dari pihak sekolah. Berarti yang disepakati ya saya. Iya. Jadi ya saling menghormati lah serta melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan pihak sekolah, baik itu keluarga yang pada saat itu datang, baik itu orang tua maupun siswa yang terlibat pada saat itu. Oke, baik Ustadz, mulai dari pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustadz. Jadi Ustadz, yang pertama saya berterima kasih kepada Ustadz sudah memberikan saya kesempatan untuk mewawancari Ustadz. Jadi kalau ada tadi salah saya di awal, saya mohon maaf terlebih dahulu. Sekali lagi Ustadz terima kasih dan izin untuk melaporkan ke LMS saya dan ke YouTube saya untuk saya publikasikan sebagai tugas saya sebagai JGP gitu. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya Ustaz. Jadi kalau ada kurang bisa kasih jawaban yang dari kita dari sekolah ya mohon apa namanya itu maklumlah. Iya siap Putusan yang ada di Oke, terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Ya.